Ya, ini program Bible Culture Study Insight. Kita mau bahas sedikit tentang fenomena Crazy Rich Indonesia yang sekarang menjadi booming ya karena kasus. Ada Indra Kents dari Medan, kemudian ada Doni Salmanan dari Bandung. Ya kasusnya semoga cepat bisa menemukan titik terang. Tapi yang mau kita bahas ada 3. Yang pertama dari sisi teologis. Betapa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan dalam topik atau dalam isu soteriologi, doktrin keselamatan. Mengapa dalam iman Kristen perbuatan baik itu tidak menyelamatkan? Anda bisa lihat dari case ini bahwa satu kesalahan itu bisa merusak 1000 perbuatan baik. Telur yang busuk kalau dicampur dengan telur yang baik itu akan mengkhamiri atau meracuni telur yang baik. Nah, itu sebabnya beberapa bulan yang lalu banyak orang mengenal kedua orang ini sebagai orang yang murah hati. Mereka menolong orang yang susah dengan memberikan uang. Mereka memberikan donasi, bukan hanya puluhan juta, bukan hanya ratusan juta, tapi miliaran. Dan banyak orang yang mereka bantu. Itu sebabnya banyak orang memuji, banyak orang hormat, banyak orang respect, banyak orang kagum, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, sekarang sebagian besar itu menghujat. Lebih hanya mengingat kesalahan. Itulah sebabnya bahwa satu kesalahan pun itu harus ada hukuman namanya. Maka kita tidak mengenal ini perbuatan baiknya ini 5 ton. Perbuatan buruknya ini hanya 1 ton, lalu masuk surga. Loh, ini bukan seperti mau masuk bioskop ditimbang-timbang begitu. Karena perbuatan baik diingat, perbuatan jahat juga diingat. Perbuatan baik ada rewardnya, tapi perbuatan jahat ada punishment. Selalu begitu prinsipnya. Oh ya, perbuatan baik yes, tetapi dosa atau kesalahan selalu harus melewati proses-proses atau penghukuman. Nah, Yesus mati, Yesus menjadi orang yang terhukum untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, itu sebabnya sulit sekali menerima rumus bahwa orang bisa selamat masuk surga karena dengan melakukan perbuatan baik atau perbuatan baiknya lebih banyak dibandingkan perbuatan yang tidak baik. Oh, perbuatan yang tidak baik akan merusak apa saja kebaikan yang sudah Anda buat. Yang kedua dari aspek sosial ya, bahwa yang namanya pamer itu tidak akan pernah diterima dengan baik dalam sebuah komunitas masyarakat. Nah, orang pikir bahwa yang namanya pamer itu hanya pamer kekayaan. Loh, pamer kemiskinan pun itu juga akan merusak. Itu sebabnya semua orang tidak suka yang namanya orang yang mengemis lalu mengganggu di jalanan. Pamer kemiskinan namanya. Ya kan? Jadi pamer kepintaran pun akan merusak tatanan budaya atau culture dalam komunitas masyarakat. Nah, yang ketiga dari aspek psikologi. Ini sisi buruk dari manusia. Ini sisi negatif atau sisi gelap dari manusia. Betapa manusia itu lebih atau hanya mengingat hal-hal yang buruk. Biasanya secara psikologi kita ini hanya mengingat luka yang kita terima dari orang lain atau luka yang dibuat oleh orang lain atas kita. Jarang manusia itu mengingat kebaikan orang lain, senyumnya orang lain, bantuannya orang lain. Tapi sekali orang itu menyakiti, nah hal yang sakit ini yang biasanya diingat. Nah, itu sebabnya banyak orang sekarang lupa perbuatan baik Indra Kents beberapa bulan yang lalu, Doni Salmanan yang bagi-bagi handphone dan berdonasi miliaran kepada banyak orang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah sisi-sisi kemanusiaan kita, dan itu sebabnya ini menyadarkan kita bahwa kita ini sangat terbatas, kita rapuh, kita rentan, kita bisa jatuh kapan saja dan siapa saja. Salam Bible Culture Study.